Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semuanya dimanapun kalian berada ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang i'rab, mabni, dan hubungannya dengan kedudukan suatu kalimat atau biasa kita sebut dengan tarkib. Gitu ya. Nah, langsung saja sekarang apa itu i'rab, apa itu mabni, langsung saja kita bahas pengertiannya dan perbedaannya. Oke, langsung saja kita akan bahas apa itu i'rab, apa itu mabni. I'rab adalah keadaan akhir suatu kalimat yang dapat berubah-ubah. Kalau mabni kebalikannya, keadaan akhir suatu kalimat yang tidak dapat berubah-ubah. Oke, itu pengertiannya, itu perbedaannya. Ya. Kemudian untuk terjadinya i'rab maupun mabni itu beda-beda teman-teman. Kalau i'rab ya, keadaan akhir kalimat yang dapat berubah-ubah itu hanya terjadi pada kalimat isim dan kalimat fi'il. Ya. Kalau kalimat huruf itu pasti mabni. Ya. Sekarang mabni. Kalau mabni itu terjadi bisa pada kalimat isim, bisa pada kalimat fi'il, dan pasti terjadi pada kalimat huruf. Nah, sekarang untuk memperjelas langsung saja kita masuk ke contoh, ya. Sekarang kita bahas dari yang kalimat isim dulu, ya. Kalimat isim ada yang i'rab atau mu'rab, ada yang mabni. Contoh kalimat isim yang i'rab atau yang mu'rab yaitu jaa zaidun, ra'aitu zaitan, marartu bi zaitin. Ya. Di situ dari zaitun kemudian zaidan dan juga zaidin, keadaan huruf terakhirnya, ya, yaitu sidal, keadaan huruf terakhirnya berbeda-beda. Ada yang berharokat dhammah tanwin, ada yang fathah tanwin, ada yang kasrah tanwin. Zaidun, zaidan, zaidin. Itu namanya kalimat isim yang i'rab atau yang mu'rab. Zaidun kalimat isim kan? Benar kan? Tandanya apa coba? Apa tanda isimnya? Yaitu tanwin. Gitu ya. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk ke contoh kalimat isim yang mabni. Contohnya yaitu jaa sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bisibawaihi. Di situ kalimat isimnya mana? Yaitu sibawaihi. Ya. Di situ tidak berubah, tetap sibawaihi, ya. Tiga-tiganya sibawaihi. Di situ tidak ada perubahan akhirnya. Berbeda dengan yang tadi, zaidun, zaidan, zaidin. Ini tetap sibawaihi, sibawaihi, sibawaihi. Ya. Nah, sibawaihi di situ adalah isim mabni. Keadaan akhirnya tidak berubah-ubah. Ya. Atau bisa kita permudah, kita gampangkan, harokat huruf terakhirnya tidak ada yang berubah. Itu namanya isim mabni. Nah, sekarang kita membahas kalimat fi'il. Kalimat fi'il juga ada yang i'rab atau mu'rab, dan juga ada yang mabni. Nah, sekarang fi'il sendiri kemarin kan ada 3 ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Nah, dari ketiga fi'il tadi, untuk fi'il madhi dan fi'il amar itu hukumnya pasti mabni, alias keadaan akhirnya, keadaan huruf terakhirnya itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Contohnya yang fi'il madhi yaitu doroba. Doroba ini huruf terakhirnya tetap seperti itu, tidak terjadi perubahan. Kalau fi'il amar, contohnya idrib. Idrib, keadaan akhirnya pasti seperti itu. Kalau fi'il mudhari' itu bisa mu'rab, bisa mabni. Sekarang untuk contoh fi'il mudhari' yang mu'rab atau yang i'rab. Contohnya yaitu yadribu, bisa menjadi ayyadriba, bisa menjadi lam yadrib. Nah, di sini jelas bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib. Terlihat ya perbedaannya ya. Huruf terakhirnya yaitu sibba, harokatnya bisa berubah-ubah teman-teman. Itu namanya fi'il mudhari' yang i'rab atau yang mu'rab. Seperti itu. Kalau contoh fi'il mudhari' yang mabni kita lewati dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Kalau kalimat huruf sekarang. Kalimat huruf itu pasti mabni, ya, tidak ada perubahan akhirnya. Akhirnya keadaan akhirnya sama sekali tidak berubah.
Contohnya ya kayak kemarin huruf jar, min, an, ila, ya, lam, dan lain-lain. Itu semuanya kalimat huruf tidak ada yang berubah keadaan akhirnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dari yang kalimat isim yang mu'rab. Kita bahas yang mu'rab sekarang ya. Yang mu'rab atau yang i'rab, contohnya tadi ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Kok bisa sih kalimat isim itu keadaan akhirnya berbeda-beda? Bisa zaidun, bisa zaidan, bisa zaidin. Nah, perlu teman-teman ketahui perubahan atau perbedaan i'rab pada suatu kalimat itu terjadi karena adanya perbedaan tarkib. Tarkib itu apa? Kedudukan suatu kalimat. Contohnya, saya bahas sekilas ya. Contohnya, ja'a zaidun. Ini kalau dimaknai seperti ini. Ja'a wis teko, sopo zaidun, zaid. Di situ zaidun, ketika dimaknai, kan sopo zaidun, zaid. Makna sopo itu menunjukkan kedudukannya, teman-teman. Kedudukan dari si zaidun itu adalah sebagai fa'il. Tarkib nanti bisa dilihat di rumus tarkipan, teman-teman ya. Nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya. Kalau ada guru ketika membacakan kok maknanya itu sopo atau opo, itu berarti dia kedudukannya atau tarkibnya menjadi fa'il. Kalau fa'il itu nanti i'rabnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang i'rab. Ada yang namanya i'rab rofa, ada yang namanya i'rab nasab, ada yang namanya i'rab jar, ada yang namanya i'rab jazm. Nah, untuk zaidun sendiri ya, karena dia menjadi fa'il alias maknanya itu sopo, maka dia i'rabnya pasti rofa. Bisa kita simpulkan bahwa ketika suatu kalimat isim itu kedudukannya menjadi fa'il atau ketika dimaknai itu sopo, pasti i'rabnya rofa. Makanya di sini dibaca zaidun. Kemudian kok bisa menjadi zaidan? Ini juga kaitannya dengan tarkib, teman-teman. Kaitannya dengan kedudukannya. Zaidan di situ ketika dimaknai ya, ra'aitu zaidan. Ra'aitu was ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Ya, zaidan dimaknani ing zaid. Ing itu menunjukkan kedudukan atau tarkibnya. Kalau di rumus tarkiban itu ing berarti menjadi maf'ul bih, tandanya mim fa. Kalau maf'ul bih itu i'rabnya pasti nasab. Makanya dibaca zaidan. Kalau bi zaidin ya, zaidin di situ ya, marartu wasliwatan sapa ingsun bi zaidin ketemu kelawan zaid. Ya, kalau zaidin di sini dibaca din itu i'rabnya jar. Kalau yang zaidun tadi rofa, zaidan nasab, zaidin jar. Zaidin jar dibaca din karena dia didahului oleh huruf jar yaitu bi. Ya. Nah, dari penjelasan yang telah kita pelajari bersama, dapat kita simpulkan bahwa kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf itu keadaan akhirnya ada yang bisa berubah-ubah, ada yang tetap atau konstan. Itulah aslinya, itulah intinya dari ilmu yang sering kita pelajari, yaitu ilmu nahwu. Ilmu yang bisa kita gunakan untuk membaca kitab. Ya, ilmu nahwu itu membahas tentang keadaan akhir suatu kalimat, teman-teman. Ya, makanya pembahasan kita hari ini tentang i'rab dan mabni, tentang keadaan akhir suatu kalimat, itu adalah langkah selanjutnya untuk bisa membaca kitab. Setelah kita memahami, setelah kita bisa membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, mana kalimat huruf. Nah, perbedaan keadaan akhir suatu kalimat atau i'rab itu terjadi karena disebabkan oleh perbedaan kedudukan kalimat tersebut. Jadi i'rabnya apa, bacanya gimana, keadaan akhirnya bagaimana, itu tergantung dia kedudukannya menjadi apa, teman-teman. Atau tarkibnya menjadi apa. Contohnya tadi zaidun, ya, dibaca zaidun itu karena menjadi fa'il. Dibaca zaidan karena menjadi maf'ul bih. Dibaca zaidin karena jatuh setelah huruf jar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek tentang membedakan atau mencari tahu tarkibnya dari lafadz ini atau kalimat ini itu menjadi apa, kemudian i'rabnya itu apa, kemudian tanda i'rabnya apa, ya. Untuk pembagian i'rab dan tanda-tanda i'rab serta nanti beberapa tarkib-tarkib yang sering muncul dalam kitab, ya, paling sering muncul dalam kitab, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu ya, teman-teman.
Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberikan kemudahan untuk bisa membaca kitab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.